Ibu yang terkasih dalam Tuhan, senang sekali bisa berjumpa kembali pada hari ini, hari Minggu, di mana kita bisa beribadah secara online. Kita memasuki 5 minggu ibadah online, dan hari ini di dalam bulan April, di dalam minggu yang ketiga, kita bisa kembali bersama-sama untuk beribadah. Doa kami kiranya kita semua sehat dan baik, dan kita siap untuk beribadah. Kita mau bersukacita karena itu yang diperintahkan Tuhan buat kita semua. Mari kita siapkan hati kita untuk kita beribadah pada pagi hari ini. Kita menghormati Tuhan, kita menghargai kehadirannya dalam ibadah kita, dan biarlah kita memuliakan Dia senantiasa. Mari siapkan hati kita untuk memuji, memuliakan Dia, sebab Dia Yesus pembela dalam hidup kita. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, karena ada Allah yang membela hidup kita, yang menolong kita, dan pasti Allah yang menyertai kita. Mari siapkan hati kita, puji Dia, sembah Dia. Yesus, Kaulah pembelaku, pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku, ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Yesus, Kaulah pembelaku, pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku, ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan
ya Bapa. Kami sujud syukur di hadapan-Mu, memuliakan Engkau, meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pagi hari ini kami bersama dengan keluarga kami sujud syukur Tuhan. Kami membuka mata kami bangun pagi hari, kami membuka mata kami dalam keadaan sehat dan baik. Kami bersyukur Tuhan. Dan kami mempersiapkan diri kami untuk kami datang sujud syukur, beribadah bersama dengan keluarga kami. Kami bersyukur pemeliharaan Tuhan luar biasa. Dan hari ini kami beribadah Tuhan. Kami mau senangkan hati Tuhan. Sekalipun kami menghadapi tantangan, menghadapi wabah COVID ini Tuhan, kami tahu Tuhan menyertai kami. Kami tahu Tuhan membela kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami memiliki Allah yang setia dan adil, yang selalu peduli dan mengasihi kami. Pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur, merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Kami perlu Engkau, kami butuh Engkau ya Allah ya Roh Kudus. Biarlah Tuhan disenangkan dalam ibadah kami, Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami siap memuji kebesaran-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur kita bisa beribadah hari ini dan kita dalam keadaan sehat. Dan mari siapkan hati kita untuk kita memuji kebesaran Tuhan. Betapa baik Tuhan sudah pelihara kita. Mari Bapak Ibu, kita angkat pujian kita. Meskipun musuh ada di depan kita, rintangan menghadang langkah kita, kita tahu Tuhan menyertai langkah-langkah kita. Amin. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan
Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita bersukacita hari ini. Sekalipun kita beribadah di rumah, tetap bersukacita Bapak Ibu semua. Baik kita mau diberkati oleh firman Tuhan, kita siapkan hati kita. Firman yang kita mengerti, yang kita dengar, kita mengerti dan kita lakukan, itu yang jadi dalam hidup kita. Jadi percaya firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka firman itu jadi dalam hidup kita. Terima firman Tuhan dengan penuh sukacita. Katakan, jika aku berada dalam kesesakan, Tuhan mempertahankan hidup kita. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Jika aku berada dalam kesesakan,
Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita memasuki minggu yang kelima, di mana kita beribadah secara online seperti ini. Saya berdoa supaya hal ini tidak mengurangi gairah kita, semangat kita untuk beribadah, tetapi justru kita semakin sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan percayalah bahwa kehidupan kita, kerohanian kita akan menjadi semakin kokoh dan semakin kuat bersama dengan Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena hari ini adalah hari yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami beribadah secara khusus dalam ibadah Raya Minggu di rumah kami masing-masing. Kami percaya bahwa lawatan Tuhan pasti terjadi atas seluruh jemaat-Mu dan seluruh umat-Mu yang ikut bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Hamba berdoa kiranya kuasa Tuhan menjamah dan melawat kami semua. Kuasa firman-Mu menjamah dan melawat seluruh umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Beri kami hati seorang hamba dan telinga seorang murid untuk kami dengar-dengaran dengan suara Tuhan dan kami menerimanya dengan sukacita. Apapun yang Tuhan firmankan, kami terima, kami percayai, dan kami siap untuk melakukannya. Roh Kudus menjamah setiap kami pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasannya untuk menyampaikan pesan Allah bagi kami semuanya. Dengan penuh syukur dan sukacita, kami dengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari pada pagi hari ini kita bersama-sama belajar firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal 8 ayat 31 sampai 37. Roma pasal 8 ayat 31 sampai ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah melewati masa peringatan kematian Tuhan Yesus Kristus atau Jumat Agung. Kita sudah melewati masa Paskah, peringatan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan kita sedang menantikan masa peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dalam peristiwa-peristiwa ini, maka kita melihat ada 4 peristiwa yang 4-empatnya memiliki kuasa penaklukan yang luar biasa yang menyebabkan saudara dan saya
menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Peristiwa yang pertama adalah peristiwa ketika Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa, atau peristiwa kematian Tuhan Yesus Kristus. Peristiwa di mana Yesus meminum cawan penderitaan. Dia taat sampai mati. Peristiwa kematian Yesus ini berarti ada kuasa penaklukan terhadap keinginan daging atau keinginan diri sendiri. Barang siapa yang percaya dan mati bersama dengan Tuhan, kematian kehidupan lama kita bersama dengan Tuhan, berarti kita sudah menaklukkan keinginan daging, keinginan diri sendiri, dan kita belajar terus-menerus menaklukkan keinginan kita di bawah keinginan Bapa. Peristiwa yang kedua adalah peristiwa kebangkitan Yesus. Ketika Yesus bangkit dari kematian, berarti Yesus sudah menaklukkan kuasa maut. Yesus sudah mengalahkan kuasa maut. Sehingga orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, mereka tidak lagi dibelenggu oleh dosa dan maut. Saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang sudah menang bersama dengan Tuhan, dibangkitkan bersama dengan Tuhan, menikmati kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Peristiwa yang ketiga yang memiliki kuasa penaklukan adalah ketika Yesus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Penaklukan apa yang terjadi dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus dan Yesus duduk di sebelah kanan Allah? Ketika Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, maka Yesus menaklukkan semua kuasa dan otoritas yang ada di dunia ini. Karena Yesus adalah pemegang otoritas tertinggi, pemegang kuasa tertinggi. Maka siapapun kita, saya dan saudara, ketika kita percaya pada Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, dan Yesus yang naik ke surga, yang karyanya diterima oleh Allah Bapa, maka kita menikmati kuasa kebangkitan Yesus, dan kita juga menerima otoritas atau kuasa dari Tuhan Yesus Kristus. Itu yang menyebabkan kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih daripada pemenang. Kemudian peristiwa yang keempat, di dalam Roma 8 ayat 34 yang kita baca tadi, bahwa Yesus menjadi pembela bagi saya dan saudara. Yesus menjadi pembela artinya Yesus menaklukkan semua persoalan hidup yang harus kita hadapi. Yesus tidak mengatakan, atau firman Tuhan tidak mengatakan bahwa kita terlepas dari semua persoalan hidup. Tidak. Kita masih saja menghadapi persoalan demi persoalan hidup yang harus kita jalani, tetapi ketika kita menghadapinya, kita tidak menghadapi sendirian. Ada Tuhan yang bersama dengan saya dan saudara. Tuhan yang sudah menang, dan Tuhan itulah yang berjanji kita bisa melewati masa-masa sulit, persoalan, dan pergumulan hidup kita. Oleh karena kemenangan Yesus inilah, dan oleh kepercayaan kita kepada Yesus yang bangkit, Yesus yang naik ke surga, dan Yesus yang menjadi pembela kita, maka kita memiliki status yang baru. Status yang baru itu adalah di dalam ayat yang ke-37, kita ini lebih daripada orang-orang yang menang. Kita bukan hanya menjadi pemenang, tetapi kita lebih daripada orang-orang yang menang, atau lebih daripada pemenang.
Ini adalah status baru yang harus kita terima berlaku dalam diri kita dengan iman. Kita bukan hanya menjadi pemenang, tetapi lebih daripada pemenang. Ini adalah status baru yang Tuhan beri bagi kita. Dan saudaraku sekalian, tidak ada orang yang disebut sebagai pemenang atau lebih dari pemenang tanpa sebuah perjuangan. Itu sebabnya ini memberikan pengertian yang baru, paradigma yang baru, bahwa memang kita masih harus menghadapi pergumulan, kesulitan. Tetapi Yesus bersama dengan saya dan saudara, sehingga kita bisa menaklukkan setiap pergumulan dan persoalan itu, dan endingnya kita bukan menjadi pecundang. Kita bukan menjadi orang-orang yang kalah, tetapi kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Tetapi ingat, jangan lupa, firman Tuhan berkata bahwa kita menjadi pemenang oleh Dia yang mengasihi kita. Yesus yang menjadi pembela kita lah, yang memungkinkan kita menjadi lebih daripada pemenang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita bertanya, Pak, apa sih artinya Yesus menjadi pembela kita? Saudara-saudara, kalau di dalam bahasa aslinya, kata pembela itu adalah entincanum. Dan menariknya adalah kata pembela entincanum ini dalam hampir semua terjemahan bahasa Inggris, itu diterjemahkan sebagai pendoa syafaat. Pendoa syafaat. Jadi yang dimaksud dengan Yesus menjadi pembela kita, artinya Yesus menjadi pendoa syafaat bagi saya dan saudara. Betapa luar biasanya. Yang mendoakan kita bukan orang, tetapi yang mendoakan kita adalah Tuhan. Doa yang luar biasa. Dan yang menarik adalah kata ini ternyata dikenakan juga untuk Roh Kudus dalam Roma 8 ayat 27. Dan di dalam Ibrani 7 ayat 25, kata ini diterjemahkan dengan pengantara. Jadi kalau begitu, Yesus sebagai pembela, Dia adalah pendoa syafaat saya dan saudara. Dia menjadi pengantara saudara dan saya. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus sama dengan karya Roh Kudus di dalam hidup saya dan saudara. Kita memiliki sebuah kekuatan yang tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin orang bertanya, di mana Yesus yang engkau percayai itu? Yesus ada di sorga, tetapi Dia memberikan rohnya, Roh Kudus, berdiam di dalam hidup kita. Dan roh itulah yang memberikan kemampuan dan kekuatan bagi saya dan saudara. Dengan demikian, karya Tuhan Yesus Kristus itu mencakup masa lalu di mana Yesus mati dan bangkit, tetapi juga mencakup masa kini di mana Yesus duduk di sebelah kanan Bapa dan berdoa syafaat terus-menerus bagi saya dan saudara. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus ini dilakukan terus-menerus sampai kita semua memperoleh keselamatan yang penuh. Kalau kita ngerti ini, saudara-saudaraku sekalian, masih adakah yang harus kita cemaskan? Masih adakah sesuatu yang mencemaskan, mengkhawatirkan kita? Harusnya tidak ada. Karena Yesus terus-menerus menopang saya dan saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa bukti jaminan bahwa Yesus membela kita? Jaminan yang pertama adalah Yesus telah mati bagi kita di atas kayu salib.
Dia membenarkan kita, mengampuni kita, melepaskan kita, membebaskan kita, menggantikan kita yang harusnya mati kekal. Supaya kita diselamatkan, diberkati, dan mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Saudara, ini sudah more than enough. Lebih dari cukup. Apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dia ingin saya dan saudara menikmati pemeliharaan kerajaan surga yang hebat dan luar biasa itu. Jaminan yang kedua, Yesus menjadi pembela kita adalah Yesus sudah bangkit bagi kita. Yesus karyanya tidak berakhir di kuburan, tetapi Yesus bangkit dan hidup selama-lamanya. Banyak tokoh-tokoh di dunia yang menjadi pembela generasi mereka. Salah satunya adalah Mahatma Gandhi, seorang tokoh yang hebat luar biasa. Dia menjadi pembela bagi generasinya sampai meninggal pada usia 80-an tahun. Tetapi setelah itu beliau selesai dan tidak lagi bisa menjadi pembela. Karena apa? Karena sudah selesai hidupnya, sudah mati. Tetapi Yesus Kristus, ia mati, tapi kemudian ia bangkit dari kematian dan menjadi pembela kita, pendoa syafaat kita, pengantara kita selama-lamanya. Peristiwa yang ketiga yang menjadi jaminan bahwa Yesus menjadi pembela kita adalah Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia memiliki otoritas atas segala sesuatu. Matius 22 ayat 44, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi Yesus pemegang otoritas tertinggi. Dan ketika Yesus akan naik ke surga, Yesus berkata, segala kuasa diberikan kepada para murid-muridnya. Setiap orang percaya diberi kuasa oleh Tuhan. Saudara dan saya memiliki kuasa dari Tuhan untuk hidup dalam kemenangan. Karena itu bertindaklah sebagai orang-orang yang dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Sehingga kita tidak hidup mengeluh, hidup dalam kekalahan, hidup sebagai pecundang. Karena Tuhan yang memberikan kuasa kepada saudara dan saya. Pertanyaannya adalah begini. Ketika dikatakan bahwa Yesus menjadi pembela bagi kita, sebetulnya apa sih yang dibela oleh Yesus itu apa? Dari ayat-ayat yang kita baca tadi, saudaraku sekalian, ada dua bagian besar yang dibela oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama adalah Yesus menjadi pembela terhadap lawan-lawan kita, terhadap para penuduh kita, terhadap kekuatan-kekuatan yang mau menghancurkan kita. Roma 8 ayat 31 katakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudara, lawan kita bukan darah dan daging. Lawan kita itu bukan manusia yang kelihatan ini. Lawan Anda dan saya itu bukan saudara kita, bukan orang tua kita, bukan anak-anak kita, bukan teman pelayanan kita, bukan. Maka salah kalau kita ini kemudian memusuhi saudara-saudara kita, memusuhi orang tua kita, memusuhi anak-anak kita, bahkan memusuhi sesama hamba Tuhan. Salah. Musuh kita adalah para penguasa-penguasa di udara, setan, iblis. Dan terhadap kekuatan-kekuatan itu, Tuhan membela kita. Sehingga kita tidak jatuh karena godaan mereka. Tuhan menjadi pembela saya dan saudara terhadap lawan kita. Ingat sekali lagi, lawan kita bukanlah manusia yang kelihatan. Ingat baik-baik. Kemudian yang kedua,
kehidupan yang dibela itu adalah Tuhan membela kita dalam persoalan hidup sehari-hari. Kehidupan sehari-hari di mana kita memiliki pergumulan. Sehingga dikatakan kita ini seperti domba yang menghadapi maut sepanjang hari. Saudara-saudara, sadar atau tidak sadar, kita ini setiap hari memasuki yang namanya spiritual war, peperangan rohani. Melalui persoalan-persoalan yang kita hadapi, berapa banyak orang-orang yang kemudian hancur hidupnya karena mereka gagal menghadapi persoalan-persoalan mereka. Jadi Yesus menjadi pembela kita, sama seperti seorang gembala membela domba-dombanya. Kita semua tahu bahwa seekor domba, dia tidak memiliki pertahanan apapun juga. Satu-satunya pertahanan yang dimiliki oleh seekor domba adalah sang gembala. Jadi domba sangat bergantung kepada sang gembala. Yesus menggambarkan saya dan saudara seperti domba, dan dia adalah gembala yang membela kita sepanjang hidup kita. Di dalam Keluaran 22 ayat 21 sampai 23 ada gambaran yang menarik. Dan gambaran ini menggambarkan bagaimana posisi kita supaya kita ini mengalami pembelaan dari Tuhan. Saya bacakan Keluaran 22 ayat 21 sampai 23. Janganlah kau tindas atau kau tekan seorang orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Seseorang janda atau anak yatim janganlah kamu tindas. Jika engkau memang menindas mereka ini, tentulah aku akan mendengarkan seruan mereka jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyari. Allah menjadi pembela bagi orang asing, bagi janda dan anak yatim, jikalau mereka ditindas oleh orang lain. Saudara, orang asing, janda, dan anak yatim itu gambaran kita sebetulnya. Gambaran kita orang-orang yang percaya. Orang asing itu artinya pendatang. Bukankah saya dan saudara adalah orang asing di dunia ini, pendatang di dunia ini? Karena kewargaan kita adalah kewargaan sorga. Di dunia ini kita hanya sementara, tapi sorga itu adalah kekal bagi saya dan saudara. Jadi kita ini adalah seperti orang asing. Yang kedua, gambaran seorang janda yang tua. Ya. Janda yang tua itu adalah seorang yang sudah tidak lagi mengumbar hawa nafsu. Ini adalah gambaran saya dan saudara. Sebagai orang percaya, kita ini adalah orang-orang yang sudah menyalibkan daging. Daging kita sudah disalibkan bersama-sama dengan Yesus di atas kayu salib. Sehingga kita tidak lagi hidup di dalam daging. Dan anak yatim, artinya anak yang tidak berbapa. Dulu saya dan saudara adalah orang-orang yang diperbudak oleh dosa. Sehingga Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapamu. Tetapi ketika kita percaya pada Tuhan Yesus Kristus, kita memutus hubungan dengan iblis, bukan lagi iblis menjadi bapa kita. Kita menjadi milik Tuhan Yesus Kristus sepenuhnya. Jadi, 3 karakter inilah yang memungkinkan Yesus menjadi pembela kita, yaitu apabila kita menyadari kita ini orang asing di dunia. Rumah kita di sorga. Kita tidak lagi mengumbar hawa nafsu. Kita menyalibkan daging kita. Dan iblis tidak lagi menjadi bapa kita. Kalau kita memiliki karakter seperti ini, maka kita akan mengalami pembelaan yang sempurna dari Tuhan. Pembelaan yang sempurna seperti yang disebutkan di dalam ayat 35. Kita akan mengalami 7 kesempurnaan pembelaan Yesus.
Yang pertama adalah kita akan dibela oleh Yesus ketika kita mengalami penindasan atau tekanan hidup. Hari-hari ini kalau saudara menghadapi tekanan hidup, ingatlah Yesus mau membela engkau. Yesus berdoa syafaat bagi engkau. Yang kedua adalah pembelaan dalam kesesakan. Dalam keadaan terjepit. Ada orang-orang yang mengalami kebutuhan dan tidak bisa memenuhinya. Dia tersesak, terjepit. Tapi ketika engkau ingat, masih ada Tuhan yang membela engkau. Pembelaan Tuhan di masa-masa kita mengalami kesesakan. Yang ketiga adalah Tuhan membela kita ketika kita mengalami penganiayaan. Mungkin bukan penganiayaan secara fisik, tetapi penganiayaan secara psikis, kejiwaan, perasaan kita. Ingat, Tuhan membela kita. Yang keempat, Tuhan akan membela kita pada masa-masa kita mengalami kelaparan, kekurangan. Kalau kita mungkin diminta untuk menceritakan bagaimana kita menghadapi masa-masa yang sulit, di mana tidak ada makanan lagi untuk kita. Dan tiba-tiba, ketika kita berdoa ada pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan. Itulah pembelaan Tuhan pada masa-masa kelaparan. Tuhan peduli dengan saya dan saudara. Yang kelima, Tuhan membela kita dalam ketelanjangan. Ketelanjangan di sini menggambarkan kekurangan kita yang betul-betul sampai kita mengalami masa-masa yang amat sangat sulit. Kalau bicara makanan, pakaian, tempat tinggal, bukankah itu kebutuhan pokok? Jadi Tuhan membela kita ketika kita tidak mampu lagi menyediakan kebutuhan-kebutuhan pokok untuk kita, untuk anak-anak kita. Mungkin Anda sudah tidak bisa lagi mencari pertolongan, tidak bisa lagi menoleh kemana-mana. Sekarang arahkan wajahmu kepada Yesus Kristus yang membela engkau. Masih ada pertolongan dari Tuhan, saudaraku sekalian. Jangan putus asa. Yang keenam, Tuhan membela kita dalam bahaya. Ada kalanya kita menghadapi bahaya yang mengancam di sekitar kita. Tetapi ingatlah ada sepasang tangan yang terus berdoa supaya Anda dan saya terluput dari bahaya. Supaya kita tidak mengalami kehancuran. Bahkan ada sepasang tangan yang siap terulur untuk menolong saya dan saudara. Dan yang ketujuh adalah Tuhan menjadi pembela kita ketika pedang mengancam kita. Ketika kita mengalami judicial punishment. Ketika kita menghadapi penghukuman, ancaman, penghakiman. Jangan takut kalau mungkin manusia tidak bisa membela engkau. Selama engkau berseru kepada Dia, selama engkau menaruh percaya kepada Dia, maka Dia tidak akan tinggal diam. Tuhan membela saudara. Pagi hari ini, dimanapun engkau berada, dan engkau mendengarkan firman Tuhan ini, maka percayai, Yesus membela kita sempurna. Tidak ada bagian dari hidup kita yang tidak diperhatikan oleh Tuhan. Tidak ada, saudaraku sekalian. Ada orang yang mempertanyakan, Pak, kalau Tuhan membela saya, kenapa saya masih harus menghadapi masalah dan pergumulan? Saya mengingatkan kita semua, pembelaan Tuhan bukan berarti membuat kita hidup tanpa masalah. Bukan, saudaraku sekalian. Mungkin kita harus menghadapi
masih tetap menghadapi persoalan demi persoalan. Tetapi sama seperti Yesus di Taman Getsemani berdoa, lalu malaikat Tuhan turun menguatkan Yesus. Yesus yang tadinya gentar, sekarang Yesus punya keberanian, kekuatan untuk pikul salib. Salibnya tidak hilang, tapi dia yang sudah dirubah. Demikian juga ketika saudara dan saya dibela oleh Tuhan, bukan berarti serta-merta lalu persoalannya hilang. Bisa saja Tuhan menolong dengan cara yang sedemikian. Tetapi bisa juga persoalannya tetap harus kita hadapi, tapi Tuhan memberikan strategi kepada kita, Tuhan memberikan hikmat kepada kita, Tuhan memperkuat iman kita, Tuhan memperkuat roh kita, sehingga kita bisa menghadapinya. Dan yang pasti adalah kita akan melihat dampak atau hasil setelah kita melewati masa-masa itu. Jemaat Tuhan, saya hanya mengingatkan saja apa yang sudah pernah saya khotbahkan, yaitu tentang masalah dalam kacamata Allah. Kalau bagi manusia, masalah itu selalu negatif. Tetapi dalam kacamata Tuhan, ternyata masalah itu tidak negatif kalau respon kita benar. Setidaknya ada 5 sudut pandang Allah terhadap masalah. Saya hanya mengingatkan saja supaya kita memiliki perspektif yang benar berkaitan dengan pembelaan Tuhan. Mengapa Tuhan mengizinkan masalah dalam hidup kita? M yang pertama adalah masalah itu dipakai oleh Tuhan untuk mengarahkan kita, menyadarkan kita, mengarahkan kita, menarik perhatian kita kembali kepada Tuhan. Apakah itu tidak kita rasakan hari-hari ini? Ketika wabah corona ini terjadi, semua orang berseru kepada Tuhan. Semua kita berdoa, berseru kepada Tuhan. Hati kita ini ditarik kembali kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan, satu-satunya pertolongan kita, bukan yang lain. Kita lebih banyak berdoa, kita lebih banyak beribadah, kita menata kehidupan rohani kita sedemikian rupa, sehingga kita kuat di tengah-tengah masa yang sulit ini. Tuhan mengizinkan masalah untuk membawa kita memperhatikan kembali kepada Tuhan. Yang kedua, Tuhan mengizinkan masalah dalam hidup kita. M yang kedua adalah untuk menguji kita. Menguji apa? Menguji kesetiaan kita. Sama seperti ketika Anda mau membuat teh, untuk Anda tahu ini teh atau bukan, maka celupkanlah di air yang panas, bukan di air dingin. Ketika dicelupkan air panas, maka teh itu akan mengeluarkan warna dan aroma dan rasa. Demikian juga, kesetiaan kita, iman kita akan terbukti ketika kita dicelupkan di dalam panasnya persoalan. Yang ketiga, kenapa Tuhan mengizinkan masalah dalam hidup kita? M yang ketiga adalah masalah itu dipakai Tuhan untuk mengoreksi kita. Ada pelajaran-pelajaran yang hanya dapat kita peroleh melalui masalah. Mungkin waktu kecil kita seperti kebanyakan anak kecil, orang tua melarang kita, nak jangan pegang setrika, setrika itu panas. Tapi kita tidak pedulikan itu. Kita tetap pegang, baru setelah kita melepuh, baru kita ngerti, oh ya betul, setrika itu panas. Jadi ada pelajaran-pelajaran yang hanya dapat kita pelajari melalui masalah atau penderitaan, bahkan kegagalan. M yang keempat, kenapa Tuhan mengizinkan masalah? Masalah itu dipakai oleh Tuhan untuk melindungi kita. Saudara-saudara, sadarkah kita? Ini bagian yang kadang-kadang kita tidak pikirkan. Ada kalanya Tuhan memberikan kita masalah untuk meluputkan kita dari masalah yang lebih besar. Sama seperti gambaran yang pernah saya sampaikan, ada seorang berdiri di pinggir jalan. Lalu tiba-tiba dia merasakan kakinya gatal. Ternyata ketika dia lihat kakinya digigit oleh semut merah, maka kemudian dia bergeser 1 meter ke sebelah kanan. Gara-gara menghindari dari semut merah itu. Dan dalam hitungan beberapa detik ketika dia bergeser ke sebelah kanan, 1 meter sebelah kanan, tiba-tiba sebuah mobil nyelonong dan menabrak bagian
di mana tadinya dia berdiri di situ. Coba kalau seandainya tidak ada semut yang menggigit dia, maka dia tetap ada di situ dan dia akan mati tertabrak mobil itu. Tuhan izinkan semut menggigit kakinya untuk membuat dia pindah, untuk menyelamatkan dia dari kematian. Itu sebabnya ketika kita menghadapi masalah, jangan buru-buru menyalahkan Tuhan dan keadaan. Jangan-jangan engkau menghadapi masalah karena Tuhan mau meluputkan engkau dari masalah yang lebih besar lagi. Dan M yang terakhir, Tuhan mengizinkan masalah adalah untuk menyempurnakan kita. Tuhan peduli dengan pembentukan karakter kita. Bagi Tuhan untuk menyingkirkan masalah dari hidup kita mudah. Tetapi Tuhan mau membuat karakter kita terbentuk sebagai anak-anak Tuhan. Untuk mengeluarkan orang Israel dari Mesir, Tuhan hanya butuh waktu 1 malam, saudaraku sekalian. Tetapi mengeluarkan Mesir dari dalam diri orang Israel, Tuhan butuh 40 tahun. Pembentukan karakter. Tuhan peduli dengan itu. Saudara-saudaraku sekalian, pembelaan Tuhan atas kita tersedia di setiap musim hidup kita. Ya, ada musim-musim di dalam hidup kita, ada kalanya kita menghadapi musim seperti musim dingin, ada kalanya kita menghadapi musim seperti musim gugur, rontok semua. Tetapi bukankah ada juga musim semi, ada juga musim panas. Nah, musim-musim itu menggambarkan keadaan hidup kita. Dan Tuhan ada di dalam setiap keadaan hidup kita. Baik masa-masa senang maupun baik masa-masa tegang. Baik masa-masa kita berlimpah atau masa-masa kita susah. Dan justru masa-masa yang sulit merupakan masa-masa kita untuk memilih lebih percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya saya akan bacakan ayat yang terakhir sebagai penutup khotbah saya pada pagi hari ini. Yesaya 41 ayat 10a. Mari bersama-sama kita baca. 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Sekarang kita rubah perkataan ini. Kata aku dirubah dengan Tuhan dan engkau dirubah dengan saya. Mari kita baca sekali lagi. 2, 3. Janganlah takut sebab Tuhan menyertai aku. Tuhan beserta dengan saya dan saudara. Tuhan menjadi pembela saya dan saudara. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Maka Tuhan sekarang bangkitkan iman kami untuk kami mempercayai bahwa kami punya seorang pembela, pengantara, pendoa syafaat, yaitu Tuhan Yesus Kristus, melalui Roh Kudus-Nya yang ada di dalam hidup kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami lebih daripada pemenang, oleh karena Tuhan yang mengasihi kami. Menolong kami menghadapi lawan-lawan kami yang mau menghancurkan hidup kami. Penguasa-penguasa di udara yang mau menghancurkan hidup kami. Tapi sekaligus Tuhan juga membela kami dalam persoalan hidup kami sehari-hari. Tidak ada bagian yang Tuhan tinggalkan. Tuhan mengerti hidup kami. Tuhan peduli dengan kami. Tuhan ada bersama dengan kami di setiap musim kehidupan kami. Maka sekarang Tuhan arahkan wajah-Mu bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Dari tempat ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menjamah mereka. Tuhan melawat mereka. Kalau hari ini ada di antara umat-Mu yang sedang berbeban berat, mereka sedang bergumul, mereka tidak tahu lagi dari mana datang pertolongan itu. Tuhan, biarlah mereka pagi hari ini
menadahkan muka dan tangan mereka kepada Engkau, dan Tuhan membela mereka. Kami percaya Tuhan menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami akan menjalani hidup kami, sekalipun melewati masa-masa yang sulit. Kami tidak takut karena ada tangan Tuhan yang memegang kami. Ada janji-janji Tuhan yang menopang kami. Ketika kami percaya, maka jadilah janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Hamba selesai berbicara pada pagi hari ini. Roh Kudus yang akan melanjutkan karya ini dalam hati setiap kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Setelah kita beribadah pada pagi hari ini, kita kembali menjalani hidup kita sehari-hari dengan keyakinan bahwa Tuhan membela kita. Sekarang terimalah berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa. Terimalah cinta kasih yang tak berkesudahan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan terimalah pengurapan, penyertaan dari Allah Roh Kudus memimpin hidup kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terimalah segala berkat yang terbaik ini dengan bersama-sama kita katakan amin.